Mari kita lanjutkan berbincang soal Indonesia, soal tanah air tercinta dari kejauhan sana ya, dari Australia sana. Jadi lebih lebih enak gitu ya untuk melihatnya secara berjarak gitu, keep distance gitu ya. Biasanya kan selalu kita ngomong kalau orang terlalu terlibat itu jadi nggak objektif. Tapi kalau dari kejauhan kan Anda bisa lebih lihat objektif gitu ya. Dan apa ini mulai berapa hari di luar ini Anda melihat seperti apa whole picture-nya ini? Iya, jangan sebut berjarak, seolah-olah saya nggak bakal balik lagi tuh. Itu Oh gitu ya. bahaya ntar. Tapi kita bisa lihat makronya itu, apa namanya, bird's eye view itu. Kita petakan dari, karena saya bicara dengan banyak teman di Australia itu, ada pengusaha, ada lawyer yang udah lama di sini, beberapa mahasiswa, dosen, aktivis, peneliti Indonesia juga yang mengajar di Monash, di Canberra segala macam, menganggap bahwa ada problem besar, yaitu disembunyikannya fakta-fakta tentang sebut aja mereka sebut kerakusan kekuasaan. Jadi bahkan peneliti Australia menganggap ada kerakusan kekuasaan, greedy dan segala macam. Dan itu yang justru menarik. Kenapa baru sekarang misalnya PDIP all out untuk menghalangi Jokowi itu? Pertanyaannya, apakah PDIP, ini pertanyaan teman-teman akademisi di Australia, apakah ini sekedar ritus tahunan untuk menghasilkan pemetaan baru, padahal sebetulnya di belakang layar Jokowi dan Megawati lagi atur strategi. Ini pertanyaan menarik nih yang mereka anggap ya itu juga sebetulnya main-main aja tuh, nggak ada yang serius, pertarungan antara Jokowi dan Megawati. Kan saya mesti jelaskan itu tuh, dan saya ambil patokan kalau itu semacam permainan, maka yang akan tersingkir pertama adalah Prabowo, berarti kan. Kan itu intinya kan. Jadi kalau misalnya Megawati masih mengundang Jokowi untuk masuk di dalam upaya mengatur kemenangan Gibran, pasti penciuman politik dan penciuman intelijen dari kubu Prabowo itu tajam sekali, nggak mungkin itu terjadi. Jadi saya ambil satu postulat bahwa persaingan, vendetta, balas dendam antara Jokowi dan Megawati itu nggak mungkin didamaikan lagi. Hanya mencicil waktu, melihat situasi, apakah dukungan masyarakat sipil mengarah pada Jokowi atau mengarah pada Ibu Mega tuh kan. Apakah partai-partai yang tadinya ada di kubu Pak Prabowo misalnya bisa membantu PDIP untuk memulai proses impeachment misalnya kan. Jadi kita mesti pastikan bahwa hanya dengan impeachment maka orang anggap Megawati itu serius untuk mempersoalkan cawe-cawe Jokowi yang memporak-porandakan demokrasi, yang memanfaatkan Mahkamah Konstitusi sebagai peralatan dia untuk menyelundupkan Gibran. Jadi ini pembicaraan yang betul-betul serius sebetulnya. Tapi kita juga percaya bahwa PDIP betul-betul serius dalam soal ini. Karena dia akan terhalang karena PDIP tahu ini rumitnya. PDIP mengerti bahwa Jokowi udah kasih suara pada Prabowo, itu berarti seluruh peralatan negara akan dikerahkan untuk membackup Pak Prabowo kan. Sementara Pak Prabowo juga mulai menilai bahwa diserahkannya Gibran itu justru jadi liability buat Gerindra kan. Semua orang merasa kenapa sih Pak Prabowo seolah-olah nggak ada calon lain tuh. Jadi orang menyayangkan sikap Pak Prabowo, tapi itu keputusan partai. Saya hanya bisa menganalisa. Jadi tetap ada sesuatu yang ya ada bara yang kalau ditiup-tiup itu bisa membatalkan pemilu karena akan ada kebakaran besar. Nah, saya kira itu yang lagi dihitung oleh Ibu Mega. Kalau ini berlanjut menjadi kebakaran politik, apakah PDIP diuntungkan apa enggak nih? Secara politis maupun secara hitungan parlementer kan cuma itu hitungannya. Kalau orang semacam Pak SBY tentu lebih canggih lagi membayangkan bahwa keadaan semacam ini bisa menjadikan pintu masuk untuk mengocok ulang koalisi kira-kira. Ya, oke. Mari kita hitung kalkulasinya dengan asumsi Anda bahwa bukan asumsi, analisis Anda bahwa ini sudah nggak bisa disatukan lagi antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Cuman pertanyaannya apakah Ibu Megawati akan tetap membangun kubu sendiri menghadapi Pak Jokowi atau dia akan bergabung dengan kekuatan-kekuatan oposisi. Nah, kalau analisis ini saya kira ini analisis elektoral begitu ya. Tapi kita juga harus menghitung analisis non elektoral kan yang faktor itu juga harus kita perhitungkan gitu. Mari kita mulai dari yang akan terjadi hari Selasa nanti ketika Jimli Asidiki dan kawan-kawannya di Majelis Kehormatan MK menyidangkan laporan-laporan terutama terhadap Anwar Usman ini kan. Dan ini akan menjadi salah satu, kita sebut kemarin bisa menjadi game changer kalau terjadi misalnya
katakan dinyatakan Anwar Usman bersalah, dan kemudian dengan begitu sesuai undang-undang kekuasaan kehakiman itu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu juga batal dan Gibran juga batal. Katakanlah begitu. Dan kita kemarin bicara bahwa kalau itu pasti menguntungkan juga buat Pak Prabowo, Pak SBY juga akan all out gitu. Itu bisa masuknya dari situ dulu, Bung Rocky. Ya, saya habis bicara dengan Profesor Denny Indrayana, dan ada satu celah untuk menerangkan bahwa walaupun keputusan Mahkamah Konstitusi itu sudah final dan binding, mengikat, tetapi kita mesti lihat cara berpikir lain, bahwa hakim konstitusi itu tidak lepas dari kepentingan, dari konflik of interest itu. Dan ini yang memungkinkan Pak Jimli menganggap bahwa betul dia final and binding, tapi tidak berarti bahwa tidak bisa dipersoalkan lagi itu. Dan kalau keterangan Denny ke saya, Denny mau menerangkan bahwa yang disebutkan sebagai keputusan Mahkamah Konstitusi itu artinya itu lembaga terakhir, keputusan terakhir itu. Tetapi bukan keputusan final sebetulnya kan. Hanya dalam interpretasi legal philosophy itu dianggap kalau terakhir berarti udah final tuh, dan mengikat. Tidak mengikat juga, karena tetap ada perilaku hakim yang bisa dipersoalkan. Jadi saya kira Pak Jimli bisa masuk dari pintu itu, bahwa memang ini mengikat, tetapi cara dia mengikat itu ikatan yang curang. Kira-kira begitu tuh. Jadi mesti dianggap bahwa hakim konstitusi tidak imparsial ketika memutuskan, karena dia punya kepentingan yang langsung terhadap kekuasaan, karena dia iparnya Pak Jokowi. Jadi itu sebetulnya bagian yang paling rentan atau vulnerable dari Mahkamah Konstitusi. Dan orang mulai bergembira karena Pak Jimmy kelihatannya akan masuk melalui pintu itu, bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi tidak final dan tidak banding karena ada cacat etik. Mari kita kita anggap ya, kalau kemudian katakanlah itu dibatalkan, itu keputusan itu, ya ceritanya akan berbeda. Saya kira kita akan melihat pilpres yang relatif Pak Jokowi kan tidak punya kepentingan terlalu gede lagi. Tapi kita asumsikan gitu, kita asumsikan bahwa ternyata gugatan itu katakan begini, Hakim Anwar Usman itu terdihukum, tetapi yang publik juga mencermati pernyataan Pak Jimli yang menyatakan bahwa ranah mereka itu adalah ranah etik. Gitu. Jadi pertanyaannya, apakah kemudian itu bisa mengeksekusi keputusan itu? Jadi kita asumsikan bahwa Gibran lolos begitu. Dan kalau Gibran lolos, itu kan artinya Pak Jokowi akan all out. Bagaimana, apa potensi dari kekuatan perlawanan bisa membatalkan itu? Saya kira dari awal sekarang Pak Jokowi udah kerahkan semua aparat intelijennya untuk memantau keadaan masyarakat, terutama untuk kalau keputusan itu merugikan Jokowi. Kalau dia menguntungkan, artinya nggak ada gunanya Pak Jimli di situ. Tapi ini kan soal hitungan karakter. Tentu Pak Jimli mesti katakan ini mereka cuma punya kemampuan etis itu. Tapi sinyal itu diucapkan oleh Pak Jimli supaya masyarakat sipil membackup, jangan sampai sinyal etis ini berhenti sekedar catatan teguran aja kan. Nah, kita mesti paham bahwa di dalam keadaan krisis politik, etika itu lebih tinggi dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Karena demikian waktu kita mulai dengan reformasi juga ini siapa namanya nih, Pak Harto itu kan nggak ada kesalahan secara konstitusional, tetapi etikanya udah berhenti. Jadi kita mesti lihat itu sebagai satu masalah yang nantinya akan membuka persoalan, lalu akan ada demo mahasiswa, demo buruh segala macam. Jadi saya kira kita mesti sambut kejujuran Pak Jimli untuk mengatakan dia bisa mempersoalkan sampai tingkat terakhir unethical behavior dari Presiden Jokowi atau Mahkamah Konstitusi, dan di belakangnya ada unethical behavior dari Pak Jokowi juga kan, atau perbuatan tercela itu tuh. Tetapi itu harus diproses di parlemen, dan itu saya kira sinyalnya Pak Jimli akan bilang, oke, ada kesalahan etis dan ada pelanggaran etis, dan itu pelanggaran berat secara etis tuh. Tetapi kita Dewan Kehormatan ini tidak punya kapasitas eksekusi, maka akan ada semacam rekomendasi, silakan MPR atau DPR itu parlemen Senayan lakukan interpelasi untuk menanyakan ini, sehingga dia bisa diproses secara politis, dan itu bisa berujung pada keseriusan untuk mengimpeach presiden. Jadi kita hanya bisa memikirkan jalan keluar. Dan jalan keluar ini mesti diucapkan supaya ada semacam optimisme bahwa masih bisa untuk dilakukan perubahan politik dengan meminta pertanggungjawaban langsung presiden. Kan kita hitung kemarin bahwa oposisi suaranya udah 54%, apa yang ditakutin. Jadi kelihatannya itu, walaupun tetap kita tahu bahwa Pak Jokowi punya peralatan untuk mempersoalkan mereka yang hendak mengimpeach dia tuh.
Ya mungkin sprindik untuk PDIP ada 3 yang udah mau dikeluarkan. Tetapi kalau keadaan ini udah membentuk opini publik yang makin lama makin masif dan mengental, crystallize, itu artinya keputusan Dewan Kehormatan akan jadi pintu masuk untuk jadi game changer. Nah di sini pertaruhan Pak Jimli itu, dan saya kira Pak Jimli bukan orang yang tidak ngerti taktik dan politik gitu. Jadi mungkin aja itu bisa dihalangi oleh Pak Jokowi, tetapi akan sangat terlambat karena udah terjadi kerusakan moral. Jadi apalagi kalau Pak Jimli ucapkan itu lalu punakawan-punakawan Pak Jokowi satu-satu datang lagi untuk jadi semacam tameng bagi Jokowi, ya itu berantakan. Karena nggak ada lagi satu orang yang berakal sehat itu mau menerima argumen dari punakawan-punakawan Jokowi atau punakawan-punakawan istana. Ya, 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 ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Jimli itu saya kira kita mesti pahami secara normatif memang seperti itu, gitu ya, Bung Rocky, bahwa Ya, mereka ranahnya etik. Kedua, ya itu memang final and binding gitu ya. Itu final and binding itu kalau itu kalau prosesnya benar gitu ya, tidak ya, ada betul. cacat. Tapi ketika ada cacat ya berarti kan putusan itu tidak final and binding kan begitu ya. Ya pastilah itu nggak mungkin tuh. Kalau ada orang masuk surga nyogok malaikat kan itu tidak final and binding kan. Jadi dia nggak lewatin Siratul Mustaqim, dia lewat pakai kereta cepat misalnya masuk surga. Itu pasti di pintu surga dia tergelincir juga nanti. Oke, ini tafsirnya kalau saya kira secara hukum ini tafsirnya au contrario gitu ya, tafsirnya. Nah itu a contrario, itu mesti dinyatakan bahwa yang dilakukan oleh uh, Ketua Mahkamah Konstitusi itu betul-betul bertentangan dengan logika hukum dan dengan etika tertinggi, yaitu Undang-Undang Kehakiman menyatakan bahwa hakim tidak boleh memutuskan dengan latar belakang kepentingan dia yang bahkan langsung berhubungan dengan keluarga presiden. Kan itu tafsirnya mesti begitu. Oke, 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 itu kita simpan opsi itu, dan itu saya Oke. kira akan kita bisa saksikan sampai pekan-pekan depan saya kira, karena kan batas waktu penggantian calon presiden dan calon wakil presiden itu sampai tanggal 8 ya, dan kalau tidak salah Bung Denny Indrayana kan juga akan memberikan kesaksian dipanggil yang pertama kali kasusnya diprioritaskan pada Iya hari besok hari Selasa Selasa ya. besok Denny yang pertama kali jadi saksi. Ya, ya. Artinya kita akan melihat drama ya. Apakah ditolak atau tidak ditolak akan ada drama. Tapi gini, kita simpan. Kita asumsikan bahwa oke, Anwar Usman dijatuhi sanksi, dan karena saya kira saya agak sulit untuk menghindar karena fakta-fakta itu juga diungkap oleh Saldi Isra dan Arif Hidayat, kan hakim sudah ada di truth, sudah di dalam gitu. Dan yang berikutnya dia menyatakan bahwa tapi wilayah saya wilayah etis. Jadi wilayah yang saya ini itu jadi bukan wilayahnya Majelis Konstitusi. Nah, dengan asumsi kemudian Gibran tetap melaju, apakah kemudian kita bisa menghadang berbagai peralatan negara yang semuanya digunakan oleh Jokowi untuk kecurangan memenangkan Prabowo dan Gibran? Yang masalahnya Pak Jokowi terlalu banyak peralatan sehingga dia nggak tahu lagi mana sebetulnya peralatan yang efektif, mana peralatan yang udah usang tuh. Yang dia tidak pahami peralatan demokrasi di luar itu sedang mengkonsolidasikan diri itu kan. Kan Pak Jokowi nggak mungkin tahu apa yang akan dilakukan oleh buruh, apa yang dilakukan oleh BEM UI atau BEM UGM, bahkan itu apa yang disiapkan masyarakat sipil LSM. Kan susah untuk mengatakan bahwa Jokowi bisa mengendalikan semua tuh. Bahkan kita mesti beritahu ya peralatan Jokowi yang terakhir mungkin tinggal ya, 2 institusi, mungkin kepolisian atau itu pun kita mesti ragu sebab begitu isu ini muncul, mereka yang berupaya untuk melindungi Jokowi merasa jangan sampai ombak ini menyeret mereka semua kan. Jadi Jokowi sebetulnya kesepian, bukan kesepian sebetulnya mengalami kebingungan itu apa yang mau dia lakukan. Nah dalam keadaan itu ya biasa aja, anggap aja bahwa nanti Jimli akan kasih expose publik, lalu akan disambut oleh analis, nanti surveyor kemudian ikut campur di situ. Tetapi kita hanya bisa membayangkan, udah ada pintu masuk itu. Soal pintu keluar nanti jangan kita sebutkan supaya ada semacam misteri juga di FNN ya. Dan mesti diingatkan juga bahwa biasanya justru perlawanan itu masih dari dalam kalangan istana sendiri. Dan kalau kita mungkin membayangkan sekarang dari koalisi, yang jelas kita lihat potensinya Demokrat yang saya kira tidak solid begitu. Terus kemarin ternyata ketahuan juga Erick Thohir ternyata gerilya memanfaatkan situasi untuk mengerahkan buzzer-buzzernya yang saya simak dari Tempo begitu, mengerahkan buzzernya untuk ikut mendowngrade politik dinasti karena dia juga mengincar jabatan. Dan saya kira ini kan ini kan tanda-tanda bahwa perpecahan di dalam juga sudah ada, dan walaupun Gibran kemudian menjadi
tahu dan kemudian dia mencuit dengan kode E. Nah, maksudnya rupanya Erick Thohir yang dimaksud. Awas ya, gue tahu permainan lu gitu, kira-kira gitu. Coba aku saling buka-membuka dan Erick Thohir memang menyiapkan diri sebetulnya kalau terjadi semacam goncangan politik, maka Erick Thohir ada di samping Prabowo, kira-kira begitu kan. Dan yang lebih masuk akal sebetulnya kalau Pak Yusril Iza Mahendra yang ada di samping Prabowo, karena Yusril mengerti kalau gempa bumi politik apa yang mesti dilakukan. Tentu sebagai pakar hukum tata negara yang terlatih menyelamatkan Presiden Soeharto misalnya, dia tahu cara menyelamatkan Presiden Jokowi itu secara politik, secara tata negara, tapi secara politis itu nggak mungkin. Jadi sebetulnya yang harus juga bersiap-siap adalah Yusril. Jadi kalau misalnya Gibran akhirnya hilang atau akhirnya diubah statusnya sebagai calon wakil presiden Prabowo, maka masih ada Pak. Kalau ditanya preferensi saya siapa? Karena ini keguncangan ketatanegaraan, maka mestinya Yusril yang mendampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden. Bagi saya itu, ini bukan karena saya berteman sama Yusril, tapi ini karena fakta aja bahwa yang mengerti adalah Yusril sama Hendra. Ya Erick Thohir ya ada potensi, tapi dia nggak mengerti. Erick mungkin bisa kalau keadaannya sudah normal, tapi dalam keadaan menyelamatkan krisis konstitusi ini harus ada orang semacam Yusril sama Hendra. Ya, tapi saya justru lebih tertarik itu bukan soal siapa yang menggantikan, tapi bahwa potensi di dalam itu ada perpecahan dan saling mengintai gitu. Jadi nggak harus kita ingatkan bahwa nggak solid-solid amat kok, nggak solid-solid amat kok juga di koalisi itu gitu loh. Mungkin dalam 2 hari ini itu kasakusuk di Golkar juga sama dengan membicarakan apa yang kita bicarakan hari ini kan. Kan FNN hanya kasih peta itu, saya hanya menganalisis fakta itu. Silahkan digunakan tuh. Golkar pasti juga mengalami semacam kegembiraan baru ini bahwa Erlangga tiba-tiba namanya hidup lagi kan, bisa begitu kan. Demikian juga kubu Demokrat. Jadi di dalam koalisi Pak Prabowo terjadi saling menunggu momentum tuh. Dan Pak Prabowo sebagai orang yang ngerti siasat, dia juga tahu bahwa jangan-jangan memang dibutuhkan calon wakil presiden baru. Karena dalam kalkulasi Gerindra saya kira apapun, walaupun juru bicara Gerindra menganggap ini pasangan yang sempurna, enggak, saya bisa duga pikiran Pak Prabowo tidak menganggap bahwa ini pasangan yang sempurna. Ini pasangan yang dipaksa sempurna karena kebutuhan pragmatis. Jadi kalau ada goncangan politik, saya kira Prabowo akan kembali menjadi seorang patriot. Dan dia akan menganggap bahwa menyelamatkan negara itu lebih penting daripada menyelamatkan koalisi dengan Gibran. Kira-kira begitu tuh. Iya. Jadi mesti kita ingatkan bahwa koalisinya Pak Prabowo ini juga bukan koalisi yang solid-solid amat, karena bentuknya berdasarkan apa ya? Unholy coalition, gitulah ya. Iya, unholy coalition itu. Jadi iya betul, satu koalisi yang tidak suci itu. Karena memang dipaksakan kok. Dan ya, publik tahu bahwa Golkar itu juga pemain yang canggih itu. PBB ada Yusril Iza Mahendra yang ngerti siasat di dalam mengatasi lubang kecil untuk perubahan politik itu. Demikian juga apalagi Demokrat itu kan itu terlatih untuk masuk di dalam pertarungan yang sifat taktik. Jadi rumusnya adalah ada guncangan di kubu Gerindra karena kepentingan partai-partai besar ini mulai menghidupkan kembali harapan bahwa Gibran masih bisa mereka gantikan. Golkar masih bisa, Erlangga masih bisa gantiin Gibran, Yusril Iza juga masih bisa gantiin Gibran, Demokrat bahkan juga punya peluang. Jadi tinggal kita lihat dalam 2-3 hari ini arah dari koalisi Prabowo itu kemana. Nah itu yang kita sodorkan sebagai bacaan bagi Ibu Mega. Dan Ibu Mega mungkin akhirnya memutuskan oke, karena ada guncangan di kubu Prabowo, maka dia mesti disambut dengan usulan yang lebih radikal, interpelasi misalnya, atau proses impeachment misalnya. Kan semua hal harus kita pastikan bisa berlangsung dengan kalkulasi akademis kan. Kita lagi bikin kalkulasi akademis, ini bukan ngomporin Ibu Mega, tapi itu yang hanya bisa diucapkan. Setiap kali FNN membuat ulasan itu semata-mata untuk menyelamatkan demokrasi dan untuk menertibkan kembali politik yang diacak-acak oleh Jokowi. Yes, oke. Inilah bentuk cawe-cawe kita melalui 0%. Ya. Yes. Oke. Nyumbang perspektif etis. Yes. Thank you, Bro Rogi. Yeah.